Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Manzilatus Salati fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu taala. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini akan kita bahas pembahasan al-mabhatsu tsani, yaitu pembahasan yang kedua, hukmus sholati, tentang hukum salat. Kitab yang saya pegang ini halaman 9. Mungkin kalau kitab yang di PDF yang ditayangkan di layar, wallahu alam ya, halaman berapa, karena kami tidak membawa atau tidak ada filenya di HP kami. Insyaallah taala akan saya menggunakan panduan kitab yang asli yang saya miliki. Al-mabhatsu tsani, yaitu pembahasan yang kedua, hukmus sholati, tentang hukum salat. Ya. Salat 5 waktu itu hukumnya apa? As-shalatu wajibatun. Salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Bil kitabi, berdasarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an, was sunnati, berdasarkan sunnah yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, wa ijma'il ummati, serta berdasarkan ijma' atau kesepakatan umat. Maknanya umat ini adalah para ulama. Para ulama yang mereka ya mengerti tentang hukum-hukum syariat. Ya, maknanya para ulama pakar syar'i, bukan ulama liberal. Kalau ulama liberal ya pokoknya ya nggak perlu sholat ya. Kalau apalagi ulama pluralis ya, ulama pluralis, apalagi mengatakan semua agama sama, ya sudah ya, jangankan kok sholat, mau semua agama aja dikatakan sama. Jadi mau sholat mau tidak ya terserah. Yang kita maksud ulama di sini adalah ulama ya, ulama Islam yang mereka mengerti tentang hukum-hukum syariat sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kuning para ulama, kitab-kitab fikih para ulama. Ala kulli muslimin balighin aqilin, dan wajibnya itu adalah ala kulli muslimin, atas setiap muslim, balighin yang baligh, aqilin yang berakal. Ya. Jadi kalau bukan muslim, apa hukumnya? Apakah dia wajib sholat? Jawabannya adalah dia diwajibkan untuk syahadat terlebih dahulu. Baru kemudian ya setelah itu dia juga diwajibkan untuk sholat. Kalau dia tidak muslim, ya berarti dia punya tanggungan yang banyak. Satu, tanggungan untuk syahadat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tanggungan untuk sholat. Oleh karena itu, perihal tentang orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang mereka diazab di neraka, ditanyakan kepada mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, ya, ma salakakum fi saqar, apakah yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka Saqar ini? Ya, qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dulu di dunia tidak melaksanakan salat. Padahal mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalaupun mereka salat mereka tidak diterima. Ya, non-Islam salatnya tidak diterima. Tapi mereka juga diazab dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak salat. Jadi mereka punya banyak tanggungan, yaitu tanggungan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya, kemudian melaksanakan salat. Ya. Adapun orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak berhenti sampai di situ. Setelah syahadat kemudian selesai, ya, mau menikahi wanita muslimah setelah syahadat selesai dia nggak pernah sholat, tidak cukup seperti itu, tidak cukup.
dia haruslah apa? Dia haruslah melaksanakan rukun Islam, yaitu sholat. Ya, melaksanakan rukun Islam selanjutnya yaitu sholat. Sholat ini haruslah dikerjakan. Ya, setiap muslim dia wajib untuk melaksanakan sholat. Adapun non muslim, ya, dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tapi sebelum itu dia diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat serta meyakininya. Ya, jadi tanggungannya lebih banyak. Balighin yang baligh, ya, yang sudah baligh. Kalau laki-laki, ya, diketahui, ya, ya, baik laki-laki maupun perempuan sudah mimpi basah, ya, mimpi basah, atau perempuan sudah apa? Sudah haid, atau laki-laki, ya, dan perempuan ini sudah tumbuh apa? Tumbuh rambut atau bulu kemaluan, ya. Tayyib. Muslimin balighin, yang balik, akilin, yang berakal. Ya, kalau apa? Kalau tidak berakal maka tidak wajib sholat 5 waktu. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ini hati-hati, ya. Mungkin ada kalanya dia tidak berakal, ya. Dia sudah gila mungkin, ya kan, ya. Kamu nggak sholat? Ya, enggak. Oh, gila ya? Oh, tidak, saya nggak gila, mungkin gitu, ya. Ya, ini, ya. Lah kok nggak sholat? Saya nggak gila. Oh, berarti kamu belum balik. Wow, segede ini kok belum balik. Berarti kamu bukan muslim. Ya, gitu kan. Ya, berarti kamu bukan apa? Bukan muslim. Ya, kok kamu tidak sholat. Karena sholat itu wajib atas seorang muslim yang balik dan berakal. Kalau Anda tidak sholat, berarti mungkin salah satu dari 3 ini hilang dari Anda. Ya. Itu. Saya muslim, saya balik, saya berakal, tapi saya tidak sholat. Iya kan, ya. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat di kalangan para ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ini dia bukanlah muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, ya, faman tarakaha faqad kafar. Ya, jadi pembeda antara kita dengan orang-orang non-Islam itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia telah apa? Telah kufur. Ya, dia telah kufur. Ya, jadi orang yang tidak sholat perlu ditanya, kenapa Anda tidak sholat, tidak melaksanakan sholat? Kalau musuh orang-orang atau melawan orang-orang yang aklani, ya, mereka akan menjawab apa? Menjawab dengan bertele-tele. Sudahlah, hubunganmu dengan Allah. Sholat itu hubunganmu dengan Allah. Ya, sholat itu hubunganmu dengan Allah. Dan Allah lebih tahu hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Yang penting kamu memperbaiki hubunganmu dengan apa? Dengan manusia. Orang yang seperti ini tidak memahami konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Dulu itu padahal sudah dijelaskan sejak dulu kala oleh para kiai, oleh para ustadz, para mubalik. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. 2 hubungan ini, vertikal dan horizontal, ini haruslah apa? Haruslah dilaksanakan semuanya. Bukan sekedar hubungan apa? Hablum minan nas saja, hubungan sesama manusia antara makhluk, ini yang dipentingkan, sedangkan hubungannya dengan Allah Ta'ala disepelekan atau tidak dikerjakan, kewajibannya kepada Allah tidak dikerjakan, maka ini adalah sebuah kesalahan, ya. Jadi mereka menjawabnya dengan bertele-tele, padahal mereka tidak memahami tentang konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, jadi tanyakan kepada mereka, sholat 5 waktu itu wajib bagi orang muslim, ya, baligh, berakal. Seorang muslim yang baligh dan berakal. Bila Anda tidak sholat, kemungkinan pertama Anda tidak berakal, Anda gila. Ya kan, ya? Anda gila. Ya. Kalau Anda mengaku tidak gila, berarti Anda mungkin belum baligh, ya. Mungkin Anda belum baligh, ya. Kalau Anda tidak gila dan apa? Dan sudah baligh, berarti mungkin Anda bukan muslim. Meskipun bagi orang yang tidak sholat, ya, bukan tugas kita untuk mengkafirkan mereka. Ada orang tidak sholat, wah kamu kafir, bukan gitu tugas kita. Tapi kita peringatkan, hati-hati loh ya. Anda baligh, Anda berakal, kok Anda tidak sholat, ditakutkan Anda terjerumus ke dalam kekafiran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal itu kepada kita. Ya, saya bukan memvonis gitu loh ya. Saya bukan apa memvonis, ya. Jangan sampai setiap ayat, setiap hadis yang dibacakan oleh dai atau kawan kita
kita pahami itu adalah apa? Sesuatu untuk memvonis kita. Jangan kita pahami seperti itu. Jangan baperlah, ya kan ya. Daripada baper, lebih baik Anda introspeksi diri, memperbaiki diri, berusaha mengikuti kalamullah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat 5 waktu wajib atas setiap muslim yang balik dan berakal. Illal haid, ya. Illal haidah wan nufasaa, kecuali wanita yang haid dan nifas. Berarti ada kemungkinan yang lain. Ya. Anda berakal, Anda tidak berakal ya? Saya berakal. Anda sudah balik, ya. Sudah balik dong ya. Anda kok tidak sholat berarti bukan muslim. Ya jelas muslim. Oh, saya tahu. Berarti Anda apa? Sedang haid, atau Anda mungkin sedang nifas, ya. Ya, itu ya, padahal dia laki-laki yang kita tanya, ya kan ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau tidak diwajibkan, ya berarti mungkin, atau dia tidak melaksanakan sholat, maksud saya ya, mungkin dia bagian dari golongan ini, ya, mungkin bahkan termasuk ya golongan apa? Wanita yang sedang haid atau apa nih? Nifas, wanita berkumis. Amal kitabu, adapun dalil dari Alkitab, ya, faqaulullahi ta'ala, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa, melainkan liya'budullaha, melainkan supaya mereka menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, yaitu peribadatan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi peribadatan, ya, maknanya ad-din itu adalah al-ibadah. Ibadah itu dikhususkan hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, jangan sampai dipersembahkan kepada selain Allah. Hunafa'a, dengan lurus, dengan hanif. Hanif itu lurus, yaitu berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Itu makna hanif, ya. Dengan hanif maknanya dengan menjaga tauhid, lurus menjaga tauhid, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau ditanya agama yang lurus itu agama yang bagaimana? Ya, jelas firman Allah Ta'ala di sini. Agama yang lurus adalah agama yang memerintahkan apa? Liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Satu, yaitu menyembah Allah Ta'ala saja. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi kesyirikan. Satu. Ya, jadi di antara ciri-cirinya itu yang paling utama. Kalau ada suatu agama yang memerintahkan untuk menyembah selain Allah Ta'ala, berarti itu bukan dinul qayyimah. Itu bukan Islam berarti. Itu bukan Islam. Ya, berarti kafir. Berarti agama apa? Agama kekufuran. Ya. Adapun Islam memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan keyakinan seperti ini bukan keyakinan radikal, ya. Keyakinan orang Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam, itu bukan keyakinan radikal. Itu sudah diajarkan oleh, ya, Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita ulang-ulangi, ya, pembahasan hal itu. Bagaimana para ulama, termasuk Imam Nawawi dan juga para ulama Islam, ya, di dalam kitab-kitab kuning mereka menjelaskan bahwasanya siapapun yang tidak mau mengkafirkan orang non-Islam, maka dirinya juga ikut kafir. Orang non-Islam ini dia nyata-nyata bukan Muslim, gitu ya. Kok kita tidak mau mengkafirkan orang tersebut, maka ya orang yang tidak mau mengkafirkan itu ikut kafir. Silakan lihat kitab Majmu', ya, Syarah Mu'adzam. Itu ya, kita semua akan mendapatkan penjelasan dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Namun kalau ikut ulama pluralis, liberalis, ya beda lagi. Bukan ulama itu namanya, ya. Ya, itu bukan ulama, mereka bukan ulama, ya. Landasan mereka cuma apa? Pokoknya gotong royong. Pokoknya gotong royong, pokoknya istilahnya bineka, ya. Padahal apa? Padahal keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang seharusnya dilindungi, gitu ya.
Karena umat Islam harus berkeyakinan seperti ini. Karena kalau umat Islam tidak berkeyakinan seperti ini, dia tidak akan selamat. Dia haruslah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Ya. Dan juga apa? Ya, meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan mereka ya ke dalam surga Allah Ta'ala. Ini keyakinan yang dilindungi undang-undang. Ya, bagaimana bisa keyakinan seperti ini diintervensi oleh umat Islam sendiri atau oleh umat non-Islam? Dari umat Islam sendiri, dari kalangan Islam pluralis atau liberalis, memaksa kaum muslimin supaya meyakini semua agama itu sama baiknya, atau memaksa semua agama itu apa? Bagus dan tidak boleh mengkafirkan agama lain. Ya, ini keyakinan apa? Ini intervensi. Ini namanya pemerkosaan agama namanya. Agama Islam ya dipaksa untuk dirubah. Ya, padahal Allah jelas mengatakan innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama indallah di sisi Allah al-Islam, hanyalah Islam. Ya. Jadi seperti itu. Dalam ayat lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang apa? Yang merugi. Ya sudahlah, kita nggak usah perhatikan. Nggak usah dengarkan orang-orang yang cari muka di hadapan orang-orang non-Islam itu. Ya, orang-orang yang cari muka di hadapan non-Islam, pokoknya supaya terlihat rukun. Padahal orang Islam ini sejak dulu ya keyakinannya seperti ini, meyakini non-Islam itu apa? Kafir. Itu keyakinan sejak dulu. Dan orang Islam di Indonesia juga baik-baik saja, gitu ya. Hanya yang terakhir muncul ya, yang pertama kali muncul pluralisme ya generasi akhir-akhir ini, dan sekarang sudah mulai ya mungkin sudah marak dan bahkan mungkin menguasai di negara kita. Ya. Mulai menguasai. Jadi hampir mereka merubah arti radikal. Kalau dulu kata radikal itu khusus bagi orang yang mengajarkan terorisme dan menyebarkannya atau melakukannya, sekarang radikal itu dibawa ke makna lain. Itu pokoknya orang yang mengkafirkan non-Islam disebut radikal. Ini namanya apa? Ya, sikap yang radikal. Sikap mereka seperti itu namanya apa? Sikap yang radikal yang berusaha memaksakan setiap muslim supaya menjadi pluralis. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena seorang muslim harus meyakini sesuai dengan keyakinan mereka. Yang dijelaskan oleh para ulama. Ulama Islam, ulama ahlu sunnah. Bukan ulama apa? Liberal, bukan ulama pluralis. Ya. Tayyib. Ya. Juga kasihan dong kalau kita katakan semua agama sama. Kasihan para sunan, para wali dulu mereka berdakwah. Para sunan, para wali mereka berdakwah, mengislamkan tanah Jawa. Ya, seakan nggak ada gunanya. Buat apa mengislamkan kalau ternyata apa? Semua agama sama. Buat apa capek-capek mereka berdakwah, mereka capek-capek mengislamkan kalau ternyata apa? Semua agama sama. Jadi umat Islam ini keyakinannya harus dilindungi. Yaitu keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah satu, yaitu Islam, dan tidak boleh umat dari agama lain untuk ikut campur, ya, berusaha merubah keyakinan tersebut. Dan tidak ada hak bagi orang ya yang mengaku muslim untuk apa? Ikut campur, berusaha merubah ya keyakinan yang sudah paten, yang sudah qat'i, yang sudah baku, yang tidak boleh dirubah-rubah, yang merupakan warisan ya Nabi, para sahabat dan para ulama sejak dulu hingga saat ini tidak boleh diintervensi, tidak boleh dirubah-rubah hanya karena apa? Cari muka di hadapan orang Islam. Ya. Jadi nggak usah bingung lah, Anda tidak usah bingung. Ya sudah, ini ajaran Islam, keyakinan Islam untuk menjaga tauhid, ya kita jaga tauhid tersebut. Ya. Jadi toleransi itu tidak harus mengharuskan apa? Pluralisme. Ya, toleransi sekedar toleransi. Kita sebagai umat Islam tidak mengganggu ya peribadatan agama lain, itu sudah cukup. Kalau Anda meminta lebih, istilah Jawanya diwenehi ati ngerogoh rempelo. Ya sudah ditoleransi kok malah apa? Malah meminta supaya umat Islam ini meyakini semua agama sama, ya. Padahal ini
menyalahi akidah umat Islam itu berarti Anda memaksakan kehendak. Dan sikap Anda seperti itu adalah sikap yang radikal. Itulah radikalisme yang sebenarnya. Ini namanya pemerkosaan akidah, pemerkosaan agama. Tayyib. Jadi ciri-ciri agama yang lurus adalah seperti itu, bertauhid. Ya. Hanif, lurus, menjauhi kesyirikan. Wa yuqimus sholata, dan menegakkan salat. Ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan tentang menegakkan salat. Jadi orang kalau ingin agamanya lurus itu harus tauhid, syahadat, ya, dan mengamalkan syahadat itu, ya. Liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, itu bersyahadat dan mengamalkan syahadat itu dengan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Ya. Berarti kalau dia tidak menegakkan salat berarti agamanya apa? Belum lurus. Ya. Wa yu'tuz zakah, dan juga menunaikan zakat. Karena itu Islam mengajarkan untuk apa? Dermawan, berbagi. Ya, dermawan dan berbagi. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau tidak mau bayar zakat berarti agamanya belum lurus. Padahal dia termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat. Kalau dia bukan orang yang wajib untuk membayar zakat, ya, hartanya tidak mencapai nisab, ya, atau tidak mencapai haul, ya, maka ya bukan termasuk orang yang wajib membayar zakat. Karena kemiskinannya maka tidak wajib membayar zakat. Ya. Dan itu adalah wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minin, ya, kitaban mawquta. Ini diwajibkan atas orang-orang beriman, mawquta, sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Jadi salat itu ada waktu-waktunya. Subuh waktunya jelas. Jangan sampai subuh diundur. Ya. Subuh karena saya masih sibuk jogging, subuhnya saya undur ya. Setelah jam 7 insyaallah. Ini ora subuhan jenenge. Ya, tidak subuhan. Berbeda kalau orang tersebut, ya, berbeda kalau orang tersebut lupa saplengan istilah Jawanya, ya, pokoknya lupa kalau dia belum sholat. Baru setelah itu teringat, maka ya ketika dia ingat dia segera ambil air wudhu, ya segera bersuci kemudian melaksanakan sholat. Atau orang yang ketiduran, ya, rencananya tidur cuma insyaallah, ya, setelah sholat malam dia tidur sebentar, ya, biasanya memang seperti itu, tapi tidurnya kebablasan, alarmnya mati, ya, sehingga apa? Sehingga dia ketinggalan sholat subuh, maka ya ketika dia bangun tidur, ya, hendaknya dia segera bersuci dan melaksanakan sholat. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari melaksanakan sholat, ya, atau dia ketiduran dari sholat, barang siapa yang ketiduran dari melaksanakan sholat atau dia lupa melaksanakan sholat, maka hendaknya dia segera melaksanakan sholat itu ketika dia sudah ingat. Jadi seperti itu. Jadi sholat itu adalah agama yang diwajibkan, adalah ibadah yang diwajibkan oleh agama, ya. Dan sholat itu, ya, ada waktunya. Jadi ada waktunya, dan waktu-waktunya telah dijelaskan oleh para ulama di dalam pembahasan kitab-kitab fikih mereka. Jadi tidak boleh diakhirkan kecuali kalau ada udzur. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.